Shalom, selamat hari Natal adik-adik, dan selamat hari Natal buat kita semua. Wah, Kak Kerin, tidak terasa ya kita berjumpa lagi dengan adik-adik sekolah minggu untuk merayakan Natal Horong 3 16 Desember 2020. Nah, Kak Tessa dan Kak Kerin mengingatkan adik-adik semua untuk mengikuti ibadah perayaan Natal dengan tertib. Dan jangan lupa berpakaian rapi, sediakan Alkitab dan persembahannya. Sebelum memulai ibadah Natal kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk merayakan Natal Horong 3. Biarlah Engkau memberkati ibadah perayaan Natal kami dari awal sampai akhir. Dan juga berkatilah semua pelayan untuk hari ini. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berilah mereka Roh Kudus agar bisa tertib dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan terima kasih. Amin. Nah adik-adik, tema Natal kita hari ini ialah mereka yang menamakannya Immanuel dengan subtema Mari sambut Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus yang selalu mengasihi anak-anak sekolah minggu. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Anak Sekolah Minggu. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu. Terima kasih sudah menonton saat ini ibadah online kita. Pertama-tama Inang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan waktu kepada kita dan kesehatan. Pertama-tama Inang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Resort Inang Golkarya Boru Nenggolan, Amang Pendeta Lubis, Inang Bibelfro Boru Hasugian, dan juga kepada Dewan Koinonia Sintua Insinyur Erik Arwan, dan terima kasih juga kepada Sintua Bernike Boru Manurung, Sintua Sonti Lumbantoruan, dan Sintua Teti Purba yang turut bekerja sama membantu ibadah online anak sekolah minggu HKBP Bethesda selama ini. Jadi Inang hanya bisa mengucapkan selamat Natal kepada semua anak-anak sekolah minggu dan siap-siap menyaksikan persembahan teman-teman kita yang lain walaupun lewat video, itu bisa membawa sukacita dan damai Natal bagi kita semua. Amin. Hari Natal kini telah tiba. Yesus datang ke dunia untuk lahir menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mari kita merasakan damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Di sini Kak Tessa dan Kak Kerin mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri, mengangkat lagu pujian Selamat, Selamat Datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Yesus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kabar gembira untuk kita semua. Wah, kabar gembira apa Kak Kerin? Kabar gembira bahwa Juru Selamat sudah lahir loh Kak. Juru selamat itu apa ya Kak? Juru Selamat artinya terang Tuhan telah terbit atas kita dan kegelapan tidak lagi menguasai kita. Nah adik-adik, mari kita sambut Juru Selamat dengan penuh sukacita dan hati yang damai. Seperti lagu kita yang satu ini, Halalasti Roha Godang. Halalasti Roha Godang, nahu barita honon, nunga tubuh si palua dihita jolmaon. Hasanga poni debata, laus dame 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 mali jolma, lomoni rohani debata, dohita jolmaon. Sai sondani marohaku, ale Tuhan Yesusi, asa dohot au maruli di hatu bumi. Hasa ngomong di debata, laus dame 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 madi jolma, lomoni rohani debata, dohita jolmaon. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, siapakah yang menciptakan dunia ini? Dan Kak Kerin, tahu nggak berapa lama dunia ini diciptakan? 6 hari kan Kak? Benar, adik-adik sekolah minggu, Allah menciptakan dunia ini dan semestanya selama 6 hari. Dan hari pertama apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian menciptakan apa lagi Kak Kerin? Menciptakan cakrawala Kak Tessa. Terus apa lagi? Terus Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Sada Musa Sada ayat 10 walu. Jala manggomgomi Aryan dohot borngin. Jala bahen persirangan ni na tiur siana holom. Dungi nunga ringgan di ida debata. Amin. Nama saya Rio dari Hall 3. Saya akan bacakan liturgi saya. Musa Sada ayat 10 opat. Dungi makhulung muse madebata. Jadi mahamu angka panondang dihajang-hajang di langit. Ibahen pasiangani alian sian bogin gabe tanda paboa titik ni padan dohot angka ali dohot angka tahun. Terima kasih. Sada Musa Sada ayat Sada Sahadua. Nimulana ditopa debata langit dohot tanaon. Dungi tarulang matano igabe halongonan jala halom di atas dungi mangareap-reap matandi ni debata di atas ni angka
ae. Sada Musa sada ayat 10 opat. Dungi makuling musema debata jadi mahabu akap pandondang dihajang-hajang ni langiti bahen persirangan ni arian siang borngin gabe tanda paboa titik ni padan dohot aka ari dohot aka taun. Adik-adik, setelah Tuhan menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, lalu apalagi ya yang Tuhan ciptakan? Kak Tessa masih ingat gak? Masih dong Kak, selanjutnya Allah menciptakan benda-benda penerang. Ada bintang, Ada matahari. Wah, sungguh luar biasa ya Kak, Tuhan itu sempurna sekali ciptaannya. Dia menciptakan bintang untuk menerangi malam. Dan Tuhan menciptakan matahari untuk memberikan kehangatan. Nah adik-adik, Kak Kerin dan Kak Tessa mengajak kalian semua untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Shalom, saya Esther Simangonsong. Sada Musa sada ayat 24. Dungi makuling muse madebata di patubuhan tanoi mahosa akka namangulu masibon masamna akka dorbia dohot gulo-gulo dohot binatang masibon masamna gabe majadi masongoni. Amin. Sada Musa sada ayat 22. Dungi di pasu-pasu de batama nasida. Ninam marpino pari mahamu asalam torop jalagohi hamu ma akka ay di laut. Lam torop ma akka pirang di atas tanoon. Amin. Sada Musa sada ayat 20. Dungi mangkuring muse mandi bata di patubuan aka ay ima gulu-gulu na marhosa. Aka na marjirir dan marhabangan ma akapidon di atas tanoon martonga-tonga langit. Amin. Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Nama saya Gabriel Timotius Yohatam dari halaman 3. Saya akan membacakan liturgi saya dari Sada Musa sada ayat 20 sada. Dungi detopa debata ma'aka deke nabalga dohot nama hosa akan namanjiriri di bagasan ayat masiboan mansamna rodinasa pidong masiboan mansamna jadi nungan dengan di ida debata. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. adik-adik sekolah minggu, saat ini kita merayakan Natal. Kakak mau tanya, kalau kita mengucapkan syukur dan selamat hari Natal kepada siapa aja ya? Kak Kerin mengucapkan selamat hari Natal kepada siapa aja? Kepada Tuhan Yesus dong pastinya, Kak Tessa. Terus, kalau Kak Tessa mengucapkan selamat Natal kepada papa mama, teman-teman, adik kakak, dan semuanya. Jadi untuk itu, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada semua orang. Kita nyanyikan lagu Selamat Natal Papa dan Mama.
sungguh luar biasa ya ciptaan Tuhan itu, aku sampai takjub loh Kak. Lalu Kak, siapa ya yang merawat seluruh ciptaan Tuhan ini? Nah, adik-adik, yang merawat semua ciptaan Tuhan yang indah ini adalah manusia. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Wah, sungguh luar biasa ya Kak ciptaan Tuhan itu. Apalagi manusia diciptakan adanya keistimewaan tersendiri. Salah satunya Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi dan pikiran. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Pada Musa 2 ayat 8. Dungi dipuka debata Jahobama sadaporla di Eden. Tartukan habin saran jadi tusima dibayan jolma. Nah jina dikonai. Sada Musa 2 ayat 10 pitu. Alai anggo sian hau parbinatoan. Nina denggan dohot naroa. Dan jadi panganmu. Ai sadari di pangan ho siani. Sai namate doho. Sada Musa 2 ayat 10 walu. Dungi ninna debata Jahobama. Ndang jadi unjung jolmai. Ubahen madi ibana, sada pangurupina, bahen dongana. Shalom teman-teman, selamat hari Natal. Nama saya Salonese Pasitonga, saya dari Orang Tiga. Saya akan membacakan liturgi Sada Musa 2 ayat 2. Jadi dunsun di bahen debata, jadi menai di ari papi Tuhan. Maradian ma ibana di ari papi Tuhan, sianasa ulauna nabi nahi. Terima kasih, selamat hari Natal bagi kita semua. Sada 2. Nadam sen mulana na ubegi hame. Nani dan kami. Nahu pana nanti hame. Jalan aja namanya mata kita mata kami. Kalimat Tuhan tahu luani. Nahu gabe patah do hamu luani. Mengadami gabe ubat dan kon jalan ubari tahun Hamid Tuhamu hongaluani saleling nahi. Nang ngadong yang di hadapan ni amahi. Gabe di papatan Tuhami. Amin. Kedua ayat 3. Dungi di pasu-pasu di batama adi papi Tuhani. Jala di perbadiai alana maradian ibana disi. Sian nasa jadi-jadiana. Nanti nompa ni debata lau pasuton. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Kak Kerin tahu nggak kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Karena godaan iblis kan Kak? Benar, iblis sangat senang menggoda kita semua. Bisa saja sekarang iblis sedang mengganggu adik-adik semua untuk tidak ikut merayakan Natal dengan baik. Ih Kak, aku merinding deh. Kayaknya Kak, ada iblis deh yang mau menggoda kita. Ih, serem Kak. Nah, adik-adik jangan dengarkan godaan iblis ya. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Saya Kelvin Barasa dari Horong 3. Sada Musa 3 ayat sada. Alai ulagda naum bisuk sianasana manggulmit di ladang. Akana jina dihon ni debata Jahoba. Jadi di dogma mandok boru-borui. Atehe tongon do didok debata. Naso jadi panganon muna sian saluhut hau akana diporlakon. Amin. Sada Musa 3 ayat 2. Dungi nina boru-borui mamandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbue ni hau akana diporlakon. Sada Musa 3 ayat 3. Allah yang gusian parbue ni hau na di persitongan ni porlaki di dok debatado unang panganamu siani
Jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Amin. Kakak dengar gak? Itu ada suara lonceng loh. Iya Kak, denger. Kakak tahu gak? Itu tandanya ada kabar sukacita loh. Wah, sukacita apa ya Kak? Sukacita kalau Yesus telah lahir. Artinya kita harus bersorak-sorai. Nah adik-adik, dengan lagu ini mari kita menyanyikan Dengarlah Lonceng Berbunyi. Ikuti gerakan Kak Keri dan Kak Tessa ya. Dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hei, dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita bersuka. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hei, dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hei, dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Adik sekolah minggu, kakak mau tanya, apa yang terjadi jika kita jatuh di dalam dosa? Kak Kerin, kalau kita jatuh ke dalam dosa, apakah Allah akan menyelamatkan kita? Pasti dong Kak, karena Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Pastinya Dia akan menyelamatkan kita dari dosa. Nah adik-adik, mari kita lawan si iblis supaya kita bebas dari dosa. Ikuti Kak Tessa dan Kak Kerin ya. Iblisnya ada di sana. Hus, hus. Nah, adik-adik, iblisnya sudah pergi. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang kelima. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Nama saya Yohana Kesesiwatan dari Horong 3. Saya akan membacakan liturgi saya dari Hezkiel 24 bintu 10 onom. Duluan kumana magoi jala mula buanon kuna terdempari jala lilitan kudo na mabungangi jala panggogoan kudo na marsahiti alai anggo mokmoki dohon na gogoi siapanan kudo sendiri tahe marmahansa maritehite ohom. Mika 5 ayat sada. Alai anggoho, ale Betlehem Efrata, mamet-methu dohonian anggotung pola jujuron tu akka huta maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ni nagabe panggomgomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan, sian akka ari narobi saleleng-leleng na. Mika 5 ayat 2. Dibaheni pasahatona manasida. Saat roh ditiki pangin tubuhan, nina manubuhan jalan mula pasi-pasi ni akka haha anggina tu akka anak ni Israel. Shalom teman-teman, aku Putri Sultan dari Horong Tulu. Zakaria sia ayat sia. Maria ia situtu maho ale boru Sion. Marapolo maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajam tumopot ho. Partigor jala marsiundul. Di halode, doho di anak di halode, ina. Mau lihat? Kak Tessa, aku penasaran deh, gimana sih perasaan kakak karena Tuhan telah mengutus anak-anaknya lahir ke dunia ini? Pastinya perasaan kakak senang sekali karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan caranya bagaimana ya Kak? Nah, caranya salah satunya bisa dengan mengumandangkan lagu pujian. Nah, kita bisa saja mengumandangkan lagu pujian dengan apa yang kita punya. Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi yang ke-6. Di sini saya akan mengucapkan liturgi saya yang berasal dari Lukas 2 ayat 10.
Begini bunyinya teman-teman. Jadi hatopma nasida lautusi gabe jepangsa si Maria dohot si Joseph dohot pasu-pasoy. Nepea di pangangatani. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, selamat Natal bagi kita semua. Saya Frederick Ricardo Emensyaan. Saya dari Horong 3. Saya akan membacakan liturgi saya. Pasalmen 149 ayat 1. Endehon hamuma di Jahobah sada ende na imbaruh puji-pujianna di bagasan lutan ni angkah na niasian. Amin. Terima kasih. Shalom. Ahu Putri Anggi Beauty Panggabean Horong Tolu. Pasalmen 150 ayat 3. Puji hamu maibana mardongan suarani sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot serdam. Terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Anessa Ritonang dari Horong 3. Lukas 2 ayat 10 pitu. Asadung di ida, dibari tahun nasidama, boa-boa. Naung dihatahon tu nasida, taringot tu dadanaki. Terima kasih, selamat Natal semuanya. Shalom, selamat Natal teman-teman. Saya Sergio Simamura, saya dari Horong 3. Saya akan menyampaikan liturgi saya. Psalmen 150 ayat 2. Pujiamu maibana hala hagogona akan nasumurungi. Pujiamu maibana hobar tun ihina godang ni hati bulona. Amin. Saya Atas Septian Tugatorop. Saya dari Horong 3 akan membacakan liturgi saya. Lukas 12 ayat 15. Jaladi nalaho I aka surusuruani sian nasida dopak gijang masih pando hanma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taidamana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Psalmen 150 ayat 1. Haleluya, puji hamuma dibata di bagasan habadiawanai. Puji hamuma ibana di hajang-kajang ni hagogoanai. Psalmen 150 ayat 4. Puji hamuma ibana mardongan tali saya dohot parnotoran nama dia. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Sunyi senyap
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Natal di Horong 3, kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Amang percaya adik-adik sekolah minggu khususnya bagi Horong 3 saat ini tetap di dalam keadaan sehat, tetap di dalam keadaan sukacita untuk merayakan Natal sekalipun kita merayakan Natal secara online. Karena itu firman Tuhan di Natal sekolah minggu di tahun 2020 ini, tema Natal dari sekolah minggu yang diberikan kepada Amang Pendeta tertulis, mereka akan menamakannya Immanuel. Subtema Natal sekolah minggu, mari kita sambut Raja Sang Damai, yaitu Yesus Kristus yang selalu mengasihi anak-anak sekolah minggu. Karena itu nats ataupun teks renungan Natal pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, hanya ayat yang ke-23. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Nanti adik-adik sekolah minggu bisa atau boleh mengikutinya di dalam hati. Beginilah bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita merayakan Natal. Memang Natal yang kita rayakan pada saat ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, atau bahkan berbeda dari tahun-tahun yang akan datang. Karena itu pada saat ini sekalipun kita merayakan Natal dengan cara online, tentu hal itu tidak bisa ataupun tidak boleh mengurangi rasa gembira, rasa sukacita, begitu senangnya kita merayakan Natal, sekalipun memang harus duduk menyaksikan di layar kaca. Namun seperti teks khotbah kita ataupun renungan bagi kita pada saat ini atau pada hari ini, dikatakan bahwa akan datang Dia yang dinamakan Immanuel. Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai adik-adik sekolah minggu. Allah menyertai orang tua kita. Allah menyertai semua umat Kristiani. Karena itu adik-adik sekolah minggu dalam teks ini mau mengatakan bagaimana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sekolah minggu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan selalu ada bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan akan selalu ada bagi orang tua adik-adik sekolah minggu. Apapun yang dirasakan oleh adik-adik sekolah minggu pada saat ini, maka tentu bagi adik-adik sekolah minggu pada saat ini mau tetap menyatakan bahwa Tuhan tetap menolong kita semua. Jadi tidak perlu lagi takut. Tidak lagi anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu yang saat ini merayakan ibadah Natal dengan sedih, merayakan Natal dengan cemberut, tetapi menyampaikan liturgi adik-adik sekolah minggu dengan
wajah yang ceria, dengan ekspresi yang bahagia. Karena kenapa? Sekalipun adik-adik sekolah minggu menyampaikan liturginya harus direkam oleh orang tua kita, oleh kakak kita, tetapi tidak mengurangi ketika adik-adik sekolah minggu menyampaikan liturgi di depan kamera. Karena memang pada saat ini kalaupun kita beribadah secara online, kalaupun adik-adik sekolah minggu harus merelakan waktunya berada di depan layar kaca untuk menyaksikan, untuk mengikuti ibadah Natal, tentu hal itu tidak boleh mengurangi rasa ataupun suasana Natal di rumah kita masing-masing atau dimanapun saat adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah Natal, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu Horong 3. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Natal pada tahun ini memang berbeda dari Natal sebelumnya. Kalau Natal sebelumnya adik-adik sekolah minggu bisa berjumpa dengan teman-temannya, bisa berjumpa dengan orang tua, bisa berbicara, bisa bercengkrama, atau bahkan bisa berfoto bersama-sama. Tetapi kali ini kita harus, atau adik-adik sekolah minggu harus merayakan ibadah Natal di rumah kita masing-masing. Itu semata-mata ketika adik-adik sekolah minggu merayakan Natal di rumah masing-masing, bukan berarti bahwa adik-adik sekolah minggu sedang merasakan kesedihan. Kok nggak bisa ya kakak, nggak bisa ya mak, nggak bisa ya pak, kita merayakan Natal di gereja. Karena itu jangan lagi bersedih hati, jangan lagi murung, jangan lagi katakanlah suasana hati adik-adik sekolah minggu berkurang. Tetapi semua itu kalaupun kita beribadah Natal di rumah kita masing-masing dengan harus menyaksikan atau mengikuti ibadah Natal di rumah, maka adik-adik sekolah minggu tetap melihat bahwa dimanapun merayakan Natal, baik di gereja, di rumah, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Jadi kalaupun saat ini adik-adik sekolah minggu merayakan Natal di rumah, maka yakinilah bahwa Tuhan Yesus pun masih lahir di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Kalaupun adik-adik sekolah minggu harus merayakan Natal di rumah, maka tidak akan mengurangi senyuman keceriaan adik-adik sekolah minggu. Inilah yang mau dikatakan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada kita semua. Kalau Tuhan Allah sudah menyertai adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan Allah sudah menyertai adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah Natal sekalipun harus di rumah kita masing-masing, tentu Allah masih tetap menyertai kita. Allah tetap menghendaki kita merayakan Natal. Allah tetap menyukai adik-adik sekolah minggu untuk merayakan Natal sekalipun harus di rumah kita masing-masing. Jadi pesan Natal pada saat ini, kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa Tuhan Allah masih menyertai adik-adik sekolah minggu sekalipun harus beribadah Natal di rumah kita masing-masing. Karena itu tetaplah mengucap syukur, karena dengan demikian Natal hadir di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap dapat menikmati ibadah Natal atau perayaan Natal sekalipun harus merayakannya di rumah masing-masing melalui online, melalui daring, dikarenakan situasi pandemi virus corona yang hingga pada hari ini masih tetap merajalela.
Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin dan menyertai anak-anak sekolah minggumu. Ketika mereka boleh mengikuti ibadah Natal melalui atau dengan menonton, menyaksikan di layar kaca. Biarlah Engkau senantiasa tetap memberikan atau menumbuhkan sukacita, kebahagiaan yang nantinya akan terekspresi ketika mereka boleh mengucapkan liturgi Natal mereka, ketika mereka boleh mengikutinya bersama orang tua mereka dengan penuh kebahagiaan. Berkatilah juga setiap aktivitas ataupun pekerjaan dari orang tua mereka. Engkaulah yang melindunginya, sehingga orang tua anak-anak sekolah minggumu, khususnya Horong 3, boleh melakukan aktivitasnya di dalam kuasa dan perlindungan-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan untuk setiap kepanitiaan dan juga seksi sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah Natal sekolah minggu Horong 3 secara online ini. Engkaulah yang memampukannya, menguatkan dan memberikan kesehatan, sehingga tetap memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu ini. Dan juga ketika mereka melakukan aktivitasnya, Engkau saja yang melindungi dan melimpahkan berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tibalah kita saatnya di penghujung acara. Tapi sebelum itu, kakak ada satu pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kak Tessa tahu nggak apa jawabnya? Kenapa ya Kak? Ada hadiahnya loh nanti Kak. Wah, hadiah, saya suka. Iya, nanti siapa yang jawabannya benar bakal dapat bingkisan Natal. Kak Tessa, nanti aku dapat 2 ya. Boleh. Oke, adik-adik, sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik ya. Mari kita bernyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita memasuki acara varian Natal. Mari kita saksikan tarian dari anak-anak sekolah minggu dari Yolanda Sinaga dan Yosefa Silitonga. Thank you.